Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan share tentang kegiatan pemecahan masalah yang saya laksanakan di kelas. Judul yang saya angkat ialah mengembangkan strategi pemilihan PTN dan jurusan kuliah. Kegiatan ini dilaksanakan di kelas 12 tunanetra, di mana hanya ada satu siswa. Dan sebelumnya juga siswa ini telah mengikuti beberapa seleksi namun memang masih gagal. Jadi ada satu kesempatan lagi, yakni di seleksi perguruan tinggi negeri di bawah Kemenag, seperti itu. Untuk permasalahan yang dialami siswa, yang pertama itu pemilihan PTN dan jurusan yang masih belum realistis. Ini mungkin karena karakteristik dari remaja sendiri yang memang masih dalam tahap eksplorasi dan perlu kita kuatkan. Kemudian yang kedua, tidak ada formasi disabilitas. Tepatnya belum ada formasi disabilitas pada perguruan tinggi negeri secara keseluruhan, seperti itu. Ini salah satu salah satu penghambat juga. Kenapa? Karena kurikulum SLB dan kurikulum sekolah umum pasti berbeda, dan ketika mereka dipersaingkan secara umum seperti itu, maka itu tidak apple to apple juga. Kemudian yang selanjutnya, siswa belum terbiasa dengan jenis soal seleksi. Kembali lagi ke masalah kurikulum, bahwa SLB dan sekolah umum beda kurikulum, sedangkan di seleksi perguruan tinggi soal-soalnya itu lebih mengacu ke soal-soal yang kesulitannya bahkan lebih tinggi dari sekolah umum, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jumlah saingan juga belum diketahui. Kita tidak tahu berapa yang daftar di sana, apakah ada pelamar disabilitas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, passing grade juga yang dinamis. Mungkin tahun kemarin itu 65, sekarang bisa naik 70 atau mungkin bisa turun, seperti itu. Nah, dari permasalahan ini coba saya simpulkan menjadi satu benang merah. Maka akar permasalahan yang ada di anak ini adalah decision making atau pengambilan keputusan yang masih kurang realistis dan objektif, gitu. Jadi anak masih berharap kepada jurusan yang punya passing grade tinggi, perguruan tinggi yang yang lebih susah untuk ditembus, seperti itu. Nah, kemudian dari akar permasalahan ini coba kita urai. Maka alternatif solusi yang kami ambil, yang pertama ialah melakukan konseling. Jadi konseling ini untuk mempertajam tujuan dari anak tersebut. Jadi anak tersebut atau siswa tersebut ya pengen kuliah. Apa kuliah harus di yang bagus aja? Enggak juga seperti itu kan, seperti itu. Kemudian alternatif lain coba digali sehingga anak itu bisa kemudian membuat pertimbangan yang lebih objektif antara dirinya dengan kesempatan diterima di perguruan tinggi, gitu. Jadi melalui konseling ini anak bisa mengambil keputusan sendiri yang lebih objektif, yang lebih sesuai dengan kemampuan dia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, setelah tujuan ini tercapai, anak lebih objektif, lebih realistis, kita adakan coaching atau kita kuatkan kembali apa yang menjadi tujuan dia. Dan tentunya banyak sekali yang namanya alternatif lain untuk mengembangkan skill, tidak hanya di perguruan tinggi tertentu saja. Bahkan sekarang yang namanya era-era sekarang pasti banyak hal-hal yang bisa kita ikuti atau bisa kita gunakan untuk mempertajam skill atau menambah skill, upskilling, seperti itu. Jadi tidak ada, pada akhirnya tidak terlalu ada hubungan signifikan lulusan mana, seperti itu.
perguruan tinggi mana gitu, tapi intinya bagaimana ketika dia punya dorongan, punya drive untuk bisa melakukan upskilling tersebut. Jadi itu coaching atau itu tema-tema yang saya kuatkan melalui coaching. Kemudian yang selanjutnya adalah advokasi, menghubungkan harapan anak dan orang tua. Ini penting karena dengan keterhubungan antara harapan dan khususnya doa dari orang tua, ini akan lebih afdol untuk mendukung pencapaian karir anak. Kemudian setelah alternatif solusi diupayakan, hasilnya ialah yang pertama, siswa mencapai alternatif solusinya sendiri. Jadi siswa ini secara tegas, Pak, saya ingin di PTN ini jurusan ini saja. Itu murni dia yang ambil, bukan saya yang kemudian intinya mempengaruhi dia seperti itu. Jadi jurusan Sejarah Kebudayaan Islam di IAIN Cirebon itu yang jadi keputusan dia seperti itu. Kemudian yang selanjutnya setelah dilakukan coaching, dia juga mengambil keputusan bahwa Pak, saya ingin menguatkan lewat soal-soal tryout yang ada secara online seperti itu. Dan alhamdulillah lewat upaya ini, lewat usaha ini, siswa ini diterima melalui jalur tes di perguruan tinggi negeri, dan itu sebuah keberhasilan dia dan keberhasilan pihak sekolah juga seperti itu. Kami bangga dan semoga usaha-usaha kami berguna untuk siswa pada umumnya seperti itu. Baik, itulah kegiatan pemecahan masalah yang terrealisasi bulan Juli kemarin. Untuk referensinya kita ambil dari jurnal gratisan yang ada di internet seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian untuk sharing kegiatan pemecahan masalah dari saya. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.